Helma, Bu Nurbaiti berapa? Baru 20 ya? Hah? 69 masih muda. Jadi Bu Helma Itu di KTP. Nah, kalau yang sebetulnya ya berubah aja KTP-nya. iya. Tapi kan nggak ada, belum ada itu. Ya sama masa Udah tak kirim. 2020 dari 2020 pada Pak, minum dulu, Pak. Iya, Pak. Ini punya saya. Silakan diminum dulu, Pak. Oh, baterainya habis. Biar segar. Rasanya lah. Yuk. Pak, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bu, minum, Bu. Iya. Bismillah. Oh, iya, iya. Bah, bajunya hijau, sirupnya hijau, Bah. Ya, tahu itu Haji Ulum kan yang mukim di Misbala tuh. Lagi di Indo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Kloter 40 JKG. Pemimpin satu pesawat, ya, satu gedung, satu rombongan. Ada 300 lebih ya, Pak? 385, diantaranya ada 19 jamaah MDA. Bapak dan Ibu bersyukur kehadirat Allah SWT menjelang keberangkatan kita tanggal 5 Juni langsung dihadiri Ketua Kloter. Nah, ini merupakan keberkahan ya buat kita biar Bapak Ibu lebih mengenal, kemudian akrab dan tidak sungkan untuk bertanya. Tentunya prosedurnya tetap lewat karom ya, lewat karu, jangan langsung ke Ketua Kloter. Dan hari ini final manasik ya, beres tidak beres hari ini harus sudah selesai. Karena sebagian besar Pak ini sudah manasik tahun 2019 menjelang 20, kemudian manasik lagi 2021 ya, 2022 manasik lagi. Nah, di 2022 ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat karena umur. Ya, karena faktor umur. Jadi sebagian besar yang 2019, Pak. Ada beberapa yang tahun ini murni 2023 sehingga pelunasannya hampir 52 juta dan itu ikhlas semuanya ya. Kemudian 14 jamaah yang tidak melunasi sebab ekonomi sehingga kita tidak bisa memaksa lah karena istitoah ya. Ada salah seorang jamaah yang mau bantu juga beliau menolak. Itu gambaran Pak. Sehingga finalnya 19 jamaah. Awalnya kita cuma 11 apa berapa lah ya. Alhamdulillah dengan yang Pak Mujamil. Ada beberapa yang cadangan tapi kemudian masuk seperti Pak Basuki. Hari ini penting Bapak Ibu untuk bertemu karena bagaimana dari rumah ke asrama itu penting. Ya, apa saja yang harus disiapkan yang paling urgen gitu. Kemudian selama di asrama ya sebelum terbang sampai di Madinah. Madinah kita 9 hari ya. Tanggal 6 kita terbang. Tanggal 6 juga sampai. Cuma beda waktu. Kemudian selama 9 hari kita mengerjakan sholat 40 waktu. Walaupun sunnah mudah-mudahan dapat semuanya ya. Terlepas dari perbedaan hadisnya lemah dan tidak, saya nitip di haji jangan suka berdebat. Yang suka silakan, yang enggak ya silakan juga, tapi kita mah suka ya. Kemudian ibu-ibu yang datang bulan nggak usah sedih karena pahalanya tidak akan hilang. Begitu bapak ibu yang sakit yang nggak mungkin 40 waktu untuk sholat ya, nggak usah sedih juga karena keberkahannya juga tidak akan hilang. Itu Bapak Ibu ya. Nah kalau ada ibu datang bulan pas di Madinah ya ke karom lah, ke pembimbing Ustadz Farhan ya. Paling tidak ke karo dulu. Di Madinah kita akan ke Raudhoh, ke bapak-bapak juga ke Raudhoh. Kita sudah ada ustazahnya, kebetulan karo 1 ini sudah beberapa kali umroh. Mana karo 1? Ya, karo 1 udah beberapa kali umroh. Kemudian di sana juga ada ustazah, nggak usah khawatir. Bapak-bapak langsung sama Ustadz Farhan. Nah tahun ini kan pakai tasri ya Pak Ketua ya. Jadi nanti tunggu instruksi Ketua Kloter untuk masuk ke Raudhoh. Karena nggak kayak dulu, biar tiap waktu kalau nggak bisa. Sekarang hanya 1 kali berangkatan, 1 kali ke Raudhoh itu aja. Nggak bisa berkali-kali ya.
Kemudian Bapak Ibu berjamaah di Masjid Nabawi, kemudian akan ada ziarah Madinah. Keliling kota Madinah, kebun korma. Asik ya. Beliin yang buat yang di Denmark tuh ya. Tuh. Nggak usah banyak-banyak, 4 kilo ya. Macam-macam ke Uhud, ke Baki. Nah, dari hotel berwudu karena nanti akan sholat sunnah di Masjid Kuba. Ya, barang siapa yang berwudu dari rumahnya atau hotelnya kemudian sholat sunnah di Masjid Kuba, maka pahalanya sebanding dengan pahala ibadah umroh. Nah, nanti dijelaskan lebih detail Pak Kloter sama bagian ibadah di Kloter juga ada pembimbing kita. Kemudian itu jarah itu difasilitasi oleh muasasah. Kita nggak bayar, ibu tinggal naik aja, ya. Tapi kalau medan magnet mau ke percetakan Quran, nah itu baru mengeluarkan ongkos ya. Kalau nanti kondisional, tapi yang jelas difasilitasi oleh pemerintah hanya yang tur tadi, ya. 9 hari menjelang 9 hari Bapak Ibu akan diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah. Roma pakai ihram dari hotel, baik Bapak baik Ibu. Sebelumnya mandi ihram dulu di hotel. Ya nanti instruksi ketua Kloter lah sama Karom yang tahu persis waktunya. Ya, kemudian diberangkatkan dari hotel ke Bir Ali untuk mikot umroh ya. Masuk masjid yang batal, sholat wudu lagi yang batal masuk masjid. Ikutin arahan, jangan pecah. Kalau pecah nyasar repot. Untuk apa? Sholat sunat ihram di masjid Baki. Niat saya sholat sunat ihram 2 rakaat karena Al-Fatihah, Al-Kafirun, Fatihah, Al-Ikhlas atau apa saja yang bisa lah. Ya, niat umrohnya nanti dipandu oleh Ustadz Debis. Berangkat ke Mekah. Ingat kalau sudah niat berlaku larangan ihram. Ya, untuk ibu-ibu cuma 2, nggak boleh nutup muka sama telapak tangan. 2 aja, apalin tuh gampang. Untuk bapak-bapak 3 nggak boleh menutup kepala. Jadi sudah niat lepas aja. Nggak boleh pakaian berjahit, nggak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki. Maka bawa sendal ya Pak, jangan sepatu. Tuh, nah, itu. Kemudian jaga larangan ihram. Untuk bapak ibu berlaku. Wangi-wangian apapun namanya nggak boleh kalau setelah niat. Memotong, mematahkan pepohonan, dedaunan nggak boleh. Kemudian membunuh binatang nggak boleh. Menikah, meminang hubungan suami istri nggak boleh. Kemudian 3 dalam ayat berkata jidal, berbantah-bantah, dasarnya. Oh teman saya nih nggak suka banget, lelet banget, jangan ya. Kemudian, saya nyesel ikut MDA nih, kok begini ya, jangan. Nanti kalau mau marah setelah pulang haji aja, ya. Ketua Kloter ganteng sih ganteng, tetapi ngeyel banget ya jangan. Kalau mau sekarang, ya. Jaga. Kemarin ada jamaah menemukan di umroh marahnya di WA loh, Bu. Oh, goblok sekretaris nih. Itu dokumen di bawah laci, goblok amat loh itu. Lagi dari Madinah, gak boleh juga walaupun WA nggak ada suara. Ya, Bu Nurbaiti ketemunya saking kesel, gak boleh juga walaupun suara nggak keluar. Nah, itu ya. Kemudian berkata jorok, kemudian berbuat kerusakan. Jaga, ya. Selama ihram setelah niat umroh ya, di perjalanan perbanyak talbiyah. Talbiyahnya jangan yang dinyanyikan di sini mah, harus serius. Kalau kita sekarang boleh dinyanyi-nyanyi lah biar gak jenuh ya. Mau lagu irama apa kayak saya bisa lah, tapi kalau udah gitu saya nggak bisa. Kita serius untuk menyambut panggilan Allah. Sampai Mekah ikutin ketua Kloter, jangan turun bis, jangan turun dulu. Karom aja nggak disuruh turun. Ketua Kloter untuk silahkan Karom doang yang turun. Untuk apa? Ngambil kunci di hotel. Begitupun peristiwa Madinah saat kedatangan. Kunci bagi nanti kamar jangan pilih-pilih ya Bu ya. Pokoknya dengan sekamar dengan siapapun itu saudara kita. Iya. Yang salahnya jamaah kita pilih-pilih, gak mau sama itu gede hitutnya macam gitu. Tahu gede hitut? Gak mau sama Pak Deden ngoroknya, ih ampun, ampun kompor aja gak gitu-gitu amat. Pokoknya sama siapapun masuk ya. Cuma mungkin ada yang perokok alhamdulillah sih cuma beberapa orang bisa di elementer ya. Mungkin AC kurang dingin, pokoknya adem aja Bu, nikmatin aja. Haji tahun ini oleh Allah sudah dilatih kita, dilatih panas di Indonesia, ya.
Ini manasik di sini aja udah jerit-jeritan, padahal di rumah. Kenapa cuaca panas? Apalagi di Mekah ntar. Ya udahlah, terima aja. Kamar selesai, istirahat, turun ke lobi, tunggu untuk si ketua kloter berangkat ke Masjidil Haram. Ingat, kita pakai ihram dan jaga larangan ihram. Di kamar mandi, sabun, sikat gigi jangan. Kalau mau ganti ihram sendiri, walaupun suaminya nggak boleh lihat, sendiri. Kalau bapak masuk kamar mandi, keluar jangan pakai anduk pak, pakai ihram lagi. Banyak jamaah Indonesia keluar pakai kolor. Mau kemana? Nyari warung, kita mau kerokan jengot. Ihram kemana? Digantungin dulu, jangan. Jadi selamanya harus pakai ihram sebelum selesai sa'i ya. Bakat karon, doa masuk masjid, mungkin maghrib isyanya bisa di Masjidil Haram atau di hotel. Itu saya nggak ngatur itulah. Masjidil Haram, doa melihat Ka'bah, tawaf 7 putaran seperti yang dipraktekkan ya. Kemudian belakang Ibrahim sholat sunnah, kemudian doa, minum jam-jam, kemudian sa'i. Selesai gunting rambut, maka selesailah Ini bukan haji pak, kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, berarti 14 tuh ke Mekah. Nah, gambaran saya aja, benar artinya wallahu alam. Berarti tanggal 15 sudah selesai umroh. 15 apa nih? Juni. Julhijjahnya tanggal berapa ya? 29. Berarti 29 Julhijjah. Julhijjah ya? Bukan. 29 Juni, Pak. Enggak, yang 10 Julhijjah. 10. Hah? 10 Juni udah di Eropa. 9 Juni kalau kalender kita. Kan dari 6 Juni berangkat. Berarti 8 Juni, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tuh berangkat ke Mekah. Itu Julhijjahnya tanggal berapa itu? Hitungnya Julqa'dahnya aja, Bah. Tanggal 6-nya jatuh Julqa'dahnya tanggal berapa itu? Tanggal 6-nya. Tanggal 6 tanggal berapa tuh? Julqa'dahnya. Gak ada yang bawa kalender ya? 6 Juni. Kita berangkat 6 kan terbang? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 itu tanggal 25 Ya, Julqa'dahnya. Julqa'dah. Ya. Nah, berarti kan ke Arafahnya masih lama, Bu. Lama, Pak. Coba hitung 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 13 hari kita di Mekah. Tuh, baju bebas, Bu. Dalam rangka menghadapi haji. Jadi baju bebas. Ke masjid silakan, ya. Jangan seorang-seorang, tetap dalam kelompok, ya. Kalau ada yang pulang dari masjid ke toko dulu, kasih tahu karunya, maaf nenek nggak kuat tuh lihat yang kuning-kuning gitu. Yang kuning kan bukan emas aja, tekbol juga kuning, jangan emas aja, jangan. Ya. Lapor, ya. Itu selama berapa tadi di Mekah? 13 hari. Perbanyak ibadah Masjidil Haram. Yang nggak kuat, yang nggak sehat di hotel saja atau di masjid dekat pahalanya tetap 100.000. Karena ulama kita mengatakan 100.000 bukan hanya di Masjidil Haram, di seluruh tanah haram. Kalau 100.000 itu patokannya Masjidil Haram, sebesar apa sih Masjidil Haram zaman Nabi? Kalau 1.000 pahala di Masjid Nabawi, sebesar apa sih Masjid Nabawi zaman Nabi? Itu kan sudah perluasan semua. Nah, kita juga jangan perdebat, yakin aja kepada Kementerian Agama RI, di mana banyak ulama, bahwa seluruh tanah haram bagi yang ujur, bagi yang sakit, tetap pahalanya 100, walaupun di dapur hotel kita. 100.000 loh, Bu. Kata Ustadz Rahmat, 100.000 udah menerima di hanya di dekat kompor aja di dapur. Jangan juga. Itu mah gambaran ya. Yang sakit, yang ujur jangan dipaksakan ya. Memang sih biaya mahal tahun ini, tak sayang. Tapi kalau dipaksakan, maaf sadatnya apa, Bu? Ngerepotin teman, kita tambah sakit, kloter juga nggak mungkin mendamping secara optimal. Yang penting yang ujur, yang sakit, tanggal 9-nya, wukufnya, ya, mabitnya, jumrohnya itu. Kalau mungkin nggak tiap hari ke masjid, ya sadar aja, karena kita uzur. Allah pun tidak memaksa bagi yang ujur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Paham ya? Ngapain aja, insya Allah kita, Pak Kloter, saya izin dari sekarang, nanti korum akan lapor. Saya ingin ngajak jamaah lihat Arafah sebelum wukuf. Mau nggak? Sebelum wukuf kita lihat Arafahnya, tapi tempat kitanya nggak bisa kelihatan di situ. Pokoknya Arafahnya kosong lah ya.
Barangkali ada yang mau lihat Jabal Sur. Jabal Sur tempat Nabi sembunyi saat hijrah. Itu di Mekah. Tapi jangan naik. Kalau naik 2 jam, turun cepat, loncat. Ya. Di Jabal Rahman naik boleh yang sehat. Tapi jangan ngedoa yang macam-macam. Memang doa dimanapun boleh, Pak. Allah menerima doa. Tapi mengkhususkan untuk Arafah satunya tempat diijabah, nggak boleh. Karena yang tempat mustajab itu Raudhah, Multajam, Hiji 9, seluruh masjid Raudhah. Itu ngambil barokah aja di situ. Tapi kalau doa umum ya boleh aja. Allah tidak melarang. Mengkhususkan satu-satunya di situ itu yang nggak boleh. Paham ya? Ya, banyak yang larangan di situ. Itu di Jabal Rahmah, tempat bertemunya Adam dan Hawa. Nanti lihat Muzdalifah kosong saat kita mabit ngambil batu. Kita lihat Jamarot, nggak kelihatan dari bis nggak apa-apa, tapi itulah di situ Jamarot untuk tempat melontar. Kemudian umroh sunnah di situ ambil mikot Ja'rona. Nah, umroh sunnah ini tidak difasilitasi oleh ketua kloter, oleh pemerintah, ya, karena itu otomatis aja. Mau kan umroh lagi? Karena kalau ikut saya 26 itu 31,5 juta. Iya, kalau 26 Agustus nanti. Nah, nanti kompromi aja lah. Saya nggak ikut kali ini. Itu ya umroh, balik ke hotel, istirahat, tawaf saya lagi tuh. Umroh keberapa nih Bu? Kedua setelah umroh tamatu. Tapi umroh tamatu kan udah masuk di haji ya. Umroh bebasnya berarti 2. Nanti ada 1 kali lagi. Mungkin menjelang ke Arafah Ibu umroh lagi. Mungkin mikotnya di Tan'im. Kan saya janji 2 kali umroh kan? Ya. Mau nggak umroh? Mau. Dari sini 31,6. Itu harga MDA. Kalau di atas MDA itu 34, 33. Yang nawarin 22 jangan dipercaya. Masa umroh 22 juta, tiketnya aja 19 juta. Liur travel gitu mah. Ikutin travel yang memenuhi kriteria pemerintah. Ya Bu ya. Umroh lagi 2 ya. Istirahat menjelang Arafah. Insya Allah saya di Madinah mudah-mudahan hadir. Nanti di Mekah insya Allah kalau Mekah banyak waktu kita hadir untuk ngasih pengajian sebelum ke Arafah. Saya juga pengen ajak jalan ibu-ibu lah sama ketua kloter nanti ya. Ya ada waktu ya. Nah tanggal 8 Dzulhijjah ibu mandi ihram di hotel. Sholat sunnah ihram di hotel. Mikotnya haji itu bukan keluar tapi di hotel di mana kita bertempat di Mekah. Ya, nanti Ustaz Farhan ketua kloter akan mengarahkan. Kemudian pakai ihram jam berapa ke Arafah itu mutlak ketua kloter. Ibu jangan dengar suara-suara sumbang. Turun, padahal pegawai hotel lagi belajar bahasa Indonesia. Turun semua kotor-kotor marah-marah ntar. Ini belum ada itu ke bawah repot belum. Ya, jangan ya. Yang didengar suara siapa? Ketua kloter sama Ustadz Farhan sama Pak Deden sama Erisa. Yang lain gak usah didengar. Itu yang bikin capek hati. Belum waktunya di lobi, kita udah ke lobi duluan. Jangan ya Bu ya. Ini bahaya. Ketua kloter turun perombongan. Kita rombongan berapa? Ikutin juga. Oh rombongan 2. Ya sesuai urutan. Di bawah bis datang, nanti beliau itu akan kayak arisan Bu. Yang pertama ke Arafah siapa nih? Nanti dibalik ya ketika pulang ke Mekah. Ikutin aja udahlah. Kita mah kalau bis nomor terakhir ya udah ada hikmahnya, nutup hotel sepuasnya. Oh hotel kita ini sebelum ke Arafah. Puasin aja jendelanya apanya kayak liatin. Daripada ngomel-ngomel. Kan udah ihram haji tuh, udah niat haji itu. Nggak boleh ya. Oh, nah pasti rombongan kita ke bagian terakhir, mendingan ikut KBH itu tuh. Ternyata itu mah pertama. Jangan. Itu hasil undi, bukan dia upaya dia, bukan. Ingat kita setelah mandi ihram, pakai ihram niat haji, itu kalau gitu jidah. Jangan ya Bu ya. Pokoknya sabar, rileks, tenang. Allah itu sangat penyayang kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as. Kemarin bawa bekal haji kata Kementerian Agama 3 SIM, sabar, ikhlas, mentaati aturan Indonesia, Saudi, aturan kloter, muasasa. Insya Allah aman. Yang ribet itu Bu, yang gak ikut aturan. Ribet. Gimana aja di rumahnya ke istrinya ribet. Haji juga ribet. Jangan ya. Kalau ingin tenang, aman, ikutin aturan. Emang punya kita, aturan bukan. Maka orang yang sabar, ikhlas, mengikuti aturan, insya Allah lancar. Sakit, sabar, ikhlas, ikutin aturan. Datang ke dokter. Ini masih sakit Bu dokter. Gitu. Kata dokter saya kan hanya penyebab.
bukan hakikat. Sabar ya, kembali ke ikhlas dokter. Sabar, ikhlas. Nenek keseleo, sabar, ikhlas. Gitu. Belanja banyak-banyak, astagfirullah itu. Sampai Arafah jam berapa? Mungkin habis maghrib, habis isya, ya Pak ya. Ikutin petunjuk ketua kloter. Jangan keliaran kayak musang. Udah di tenda aja. Kalau mau keluar, depan tenda aja. Takutnya kesasar. Kalau perlu istirahat, tidur, tapi sambil berzikir. Paginya sholat subuh ada pengajian. Menjelang duhur ibu persiapan wukuf. Tanggal 9 masuk waktu duhur itulah wukuf sampai datang waktu maghrib seutama-utamanya. Wukuf itu apa? Mendengarkan khutbah dari ketua kloter, sholat jamaah takdim, qosor, kemudian zikir. Ibu sudah dibagi buku gantung? Baca itu ada zikir tuh di situ. Berzikir di Arafah ya. Pas yang 100 jamaah suka protes, Pak Ustadz boleh nggak 3 kali aja, ini 100. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Bener. Pas yang ke-20 lit lat kul lit lat. Tabaliut. Dah, nggak apa-apa, nggak nyampe 100 kan nggak wajib ya. Tapi baca karena untuk ngisi waktu. Kementerian Agama bukan tidak tahu jamaah tuh nggak doyan zikir banyak-banyak, tetapi ngisi waktu. Daripada di Arafah ya main chat aja, aduh itu sinetron sayangnya nggak nonton hari ini. Ya Allah di Arafah itu jangan. Ya, anak pun nggak usah diingat, pun yang diingat Allah aja. Kan anak punya Allah, suami punya Allah yang nggak ikut. Mantu punya, udah serahkan sama Allah, ibu fokus sama Allah aja, doakan mereka. Itu yang pokok di Arafah. Karena Allah berjanji, hari ini disaksikan oleh malaikat, semua dosaku diampuni seluruhnya yang sedang hukum. Tidak ada yang tidak diampuni, Bu. Itulah maka Al-Hajj Arafah. Maka saya nitip kemarin yang putus silaturahim sebelum haji, maaf-maafan lah. Biarkan dia yang salah, tapi kita datang minta apa-apa aja. Kenapa? Karena wukuf, kehubungan wukuf takutnya nggak dapat kita. Itu ya, Ibu ya. Wukuf sampai maghrib. Boleh nggak selama 2 menit wukuf? Ya boleh, asal di waktunya. Boleh nggak 5 menit? Boleh. 10 menit boleh, setengah jam boleh. Yang penting di waktu wukuf ada di Arafah. Walaupun hanya 5 menit, sah. Dalam kitab An-Nawawi, biqadri subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, sah wukufnya. Tapi kalau datangnya setelah maghrib di tanggal 9, maka wukufnya tidak sah. Ulang lagi ke Kementerian Jakarta Timur, daftar haji, insya Allah berangkatnya 40 tahun lagi. Kalau umurnya sekarang 70, jangan-jangan udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan ya. Bu, selesai wukuf, ikutin Pak Ketua. Kalau Nabi jamaah takhir di Muzdalifah. Kementerian Agama selalu menganjurkan di Arafah. Kenapa? Karena demi ketertiban, kenyamanan. Kalau semua jadi Muzdalifah walaupun sunnah Nabi, repot. Belum turun dari mobil, belum turun nyari batu, belum suaminya hilang. Wah, itu repot. Belum ada tukang mie rebus di situ, berebut mie rebus. Saya belum beli. Nah, saya selalu di Arafah. Jamaah takdim jadinya, yang bisa ditarik di maghrib di tenda Arafah. Selesai maghrib ibu makan, masih dapat persiapan ketua kloter akad instruksi ke Muzdalifah. Wah, itu dari sejak hotel ke Arafah itulah haji, Bu. Capek ya, desek-desekan ya. Saya pernah jamaah saya 2 bis 2000 berapa itu, semuanya nggak ada sama yang saya. Jamaah 2 bis semua sama ustadz yang lain, saya bawa jamaah yang lain. Tapi yakinkan bahwa itu akan ke satu tenda. Itu zaman dulu, zaman sekarang lebih tertib ya. Di Muzdalifah turun istirahat, ambil batu. Yang muda bantuin. Amin barokah, ngambil atu, alhamdulillah. Pas dilempar kok murupul, ternyata tai onta. Salah ngambil dia. Pokoknya yang buta, biasanya penguasa saya juga ngasih batu sekarang mah. Ya, itu aja ya Bu ya. Nanti Pak Ketua Kloter, nah ini Bu, sayangilah Ketua Kloter, makanya saya hadirkan hari ini. Kenapa? Itu menurut saya yang paling urgen di prosesnya aja adalah ketika bergerak dari Muzdalifah ke Mina. Urgen, Bu, istirahat kurang ya. Mobil dijanjikan jam 1, maka datangnya jam 4. Loh, saya pernah jam 1 ngantri ke depan, belum datang, mundur lagi. Ada teriak lagi, mobil datang, yang teriak siapa? Brrr,
padahal belum. Duh, capek Bu. Makanya ketua kloter dengerin suaranya, apalin wajahnya yang ganteng. Ya, liatin aja dia pakai kumpul. Nah, itu baru. Kalau belum jelas jangan. Ya, itu capek, kita udah duduk aja tiduran. Bis datang masuk, oh itu Bu, saya nggak bisa ngebayangin. Itulah indahnya haji ya. Ada orang kapok haji nggak ada, walaupun kegencet ini enggak. Pingin haji, pingin, nggak ada yang kapok. Ya. Datang ke Mina tanggal 10 Zulhijjah. Pagi kita jumrah Aqobah. Satu tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 batu. Lebihin 8. Ya. Yakinkan masuk marma atau masuk lubang. Yakin. Kena masuk lubang. Tapi kalau melewati marma kagak kena, lubang nggak masuk. Itu nggak sah. Tapi sekarang nggak mungkin. Pasti masuk karena gede. Marma segede-gede Bu. Nggak usah khawatir. Gedean marma daripada kita. Ya, nanti pulang ke tenda, ibu tahalul, potong rambut bapak, tahalul wah, seluruh larangan sudah dibebaskan kecuali hubungan suami. Masa iya ya bercinta di tenda Mina, gak ada malunya dah. Tahan dulu dah, sang satu ya. Nanti tanggal 11, tanggal 12, 13 ke Jamarot lagi. 3 tempat, berarti per hari bawa 20. Ini medan berat lagi karena 3 yang dilempar Bu. Ya, selesai. Kalau nanti ada ketentuan napar awal napar sani, apa ngambil napar awal atau napar sani, nanti di sana. Saya nggak menentukan di sini atau Ustadz Farad. Napar awal keberadaan di Mina setelah tanggal 10, tanggal 12 pulang ke Mekah asal sebelum maghrib. Napar sani keberadaan di Mina setelah tanggal 10 sampai tanggal 13. Itu mah lewat maghrib juga nggak apa-apa. Itu napar awal napar sani. Sampai di Mekah pakai ihram nggak Bu kita? Ayo. Enggak. Karena setelah jumroh Aqobah itu, setelah tahalul awal kita baju bebas. Aman kan? Berarti tawaf ifadah juga baju bebas Kang Deden. Di sini kecuali haji khusus dari Musdalifah kan ke Haram. Haram transit baru ke Aqobah. Ini lain jalurnya. Udah baju bebas tuh. 11, 12 tawaf ifadah juga bebas ya. Nah, tawaf ifadah saya nitip jangan nafsu. Ingin menyelesaikan semua karena ini cerita yang lain yang bikin panas. Itu rombongan itu baru datang udah ke haramnya, nggak ada capeknya. Emang ibadah mah harus begitu. Kayak nu bener tapi salah ya teteh Bu. Ya kita harus ngukur fisik, ngukur capek. Kalau yang pulang tanggal 12 belum dikasih makan sama pemerintah juga hati. Ya. Jadi tunggu ketua kloter atau ketua korom. Kapan kita ke Masjid Dalam? Tunggu. Istirahat mungkin 3 hari biar badan optimal aja. Karena jangan sangka tanggal itu tanggal kosong itu padatnya Masjidil Haram. Saya pernah di lantai 4 tawaf untuk tawaf ifadah. Saking udah nggak bisa masuk. Apalagi sekarang makan aturannya ada yang lain. Oleh itu ikutin aturannya udahlah, ikutin karom ya, ketua ya aman ya. Mau isi 3 hari apa? Pokoknya tawaf ifadah dilaksanakan sebelum pulang ke Indonesia. Titik. Selama masih di Mekah. Siap ya? Selesai tawaf ifadah saya tahalul sani, tapi tidak gunting rambut lagi. Maka yang satu larangan hubungan suami istri sudah boleh. Kata saya terserah Anda. Kata ketua karom terserah ente. Kata ketua kloter silahkan sepuasnya 100.000 berpahala bercinta dengan istri gitu ya Bu. Di mana? Nggak tahu saya juga. Atur aja dah. Kalau dulu ada kamar sewa 50 real setengah jam, 100 1 jam lebih. Bener Bu. Itu bener, nggak bohongan. Tapi mohon maaf mungkin agak ini, tapi harus cerita. Nah urusan gitu juga jangan diperdebatkan, jangan diperbincangkan, jangan diam aja. Ya, ini saya ngomong hanya untuk kondisional. Diam aja yang gitu nggak usah diomongin Bu. Jangan diam aja. Kan udah pada pinter gitu ya. Sebelum pulang ke Indo, ibu tawaf wadah. Tawaf wadah pakai ihram. Enggak. Cuma karena orang yang dekat ke Ka'bah harus pakai ihram, kalau itu masih berlaku ya pakai ihram dulu. Maka hati-hati ihramnya jangan masukin koper gede dulu. Ya, kecuali kalau ibu beli kemudian disimpan. Selesai tawaf wadah, tawaf pakai sa'i enggak. Tawaf doang. Sa'i tidak. 7 kali doa wada, balik ke hotel, ikutin ketua kloter, kapan ke airport Jeddah. Ya Bu ya. Sampai di Jeddah juga bukan hal yang mudah. Hati-hati anak cucu yang sudah dibeli di Madinah, di Mekah itu bikin paciwe.
anak cucu kan koper cuma 3 dari Kemenag, itu bakal anak cucunya banyak Bu nanti. Ada yang di kanan, di kiri, song-song gambar Ka'bah, kayak astronot gitu ya. Nyape-nyapein. Di Tanah Abang juga banyak, ya. Bolehlah beli buat sekal kadak banyak, tapi jangan sampai lebih dari 32 kilo. Dan biasanya ada penimbangan koper di Garuda itu Bu, itu 2 real atau 4 real itu kita kolor, itu bayar ya. Itu di luar semua peraturan, ya Bu ya. Untuk penimbangan koper, pengalaman saya nggak tahu yang tahun ini sih, pengalaman saya itu. Dan kalau ada buat koper kepulangan misalnya 2 real atau Ibu nggak usah banyak bicara, bayar. Yang nggak punya minjem, nggak punya minjem WA saya, gitu ya. Siap ya? Oke. Kelima, Ibu kalau ada yang sakit di Mina ketika jumroh nggak bisa melontar, lapor Karu, bisa di Badal Karom, bisa di Badal Karu, juga saya siap untuk jumroh membadalkan Ibu Bapak, dan tidak harus bayar, bebas. Kalau ke orang sono terus 50 real, kadang 300, kita bebas buat Ibu, asal lapor aja. Kemarin Bu Yuli kan saya badalin semua, ya Bu Sri? Bu Yuli itu kemarin total semua yang saya badalin, jamaah saya. Nah itu Bu ya, itu untuk hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian selanjutnya karena ada pembina sebelum ketua kloter, Pak Pembina mau ketua kloter dulu, pembina dulu nih. Dan? Oh ya, bagus pembinanya, saya mau ke kloter ya. Baik Pak Ketua Kloter, silakan. Dari saya itu hanya gambaran perjalanan kayak gitu. Kegambar gak Bu? Ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, manasik berapa kali juga nggak dijamin paham Bu manasik. Nanti lapangan yang menentukan malah. Ya dari Ketua Kloter. Tapi kan ilmu harus dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.